Perintah Kaisar Naga. Bab 1741 sampai dengan 1750. Audiobook Novel Silat. Episode 175. Dan tubuh Dev melompat dan menghilang dalam sekejap. Ketika Kazuo Kawaguchi berbalik, dia menemukan bahwa Dev telah melarikan diri. "Nak, tunggu saja aku pasti akan mencabik-cabikmu." Kazuo Kawaguchi meraung dan mengutuk di dalam hatinya. Meskipun Dev melarikan diri, pedangnya tetap tertinggal. Dan ketika Kazuo Kawaguchi berbalik untuk mencari pedang pembunuh naga, dia menemukan bahwa pedang pembunuh naga itu telah menghilang. Pedang pembunuh naga telah lama menyatu dengan tubuh Dev, dan Kazuo Kawaguchi tidak mungkin mendapatkan pedang pembunuh naga kecuali bisa membunuh Dev. Dev tidak berani tinggal, dan berlari kencang ke kota terdekat. Pil binatang buas di dalam tubuh terus-menerus memancarkan semburan kekuatan monster. Dev perlu menemukan tempat secepat mungkin untuk memurnikan pil binatang ini. Jika tidak, kekuatan dalam pil binatang akan selalu merajalela di tubuh Dev. Saat ini, di sebuah kota kecil yang paling dekat dengan Dev, Matt dan Yaiko dengan cemas menunggu Dev. "Tuan Hu, apakah menurut Anda Tuan Chen akan baik-baik saja?" Wajah Yaiko penuh rasa bersalah, Dev melakukannya karena dia menyelamatkannya. "Jangan khawatir, anak ini memiliki kehidupan yang besar, saya tahu jalan hidupnya, dia tidak akan mati." Meski Matt berbicara dengan tenang, wajahnya tetap penuh kecemasan. Segera, aura Dev dirasakan oleh kedua orang itu, jadi mereka berdua sangat gembira, dan bergegas menuju lokasi aura dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Dev, mereka sedikit tercengang, mereka melihat bahwa seluruh tubuh Dev compang-camping, dan wajahnya memerah. Kulit di tubuh benar-benar mulai menghijau. "Dev, ada apa denganmu?" Matt melangkah maju dan bertanya. "Tuan Hu, saya menelan pil binatang laba-laba, dan saya belum memurnikannya. Saya perlu menemukan tempat yang aman untuk memurnikan pil." Dev menjelaskan kepada Matt. "Ikuti aku." Matt memimpin Dev menuju hotel dengan sangat cepat. Setelah check-in, Dev memberitahu Matt untuk menemukan cara memberitahu Ellie bahwa Yaiko telah diselamatkan, agar tidak semua orang tidak perlu mencarinya. Poin lainnya adalah meminta Matt dan Yaiko untuk melindunginya di sini dan memurnikan pil hewan tingkat tinggi ini. Dev tahu bahwa pemurnian tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Segera, Dev mulai berlatih di dalam ruangan, terus-menerus memurnikan pil binatang di tubuhnya. Matt dan Yaiko bergiliran menjaga di luar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan Dev tiba-tiba membuka matanya di dalam ruangan. Keluarkan napas panjang dari udara kotor. Tampaknya energi spiritual tidak dihidupkan kembali, dan kecepatan kultivasi di dunia sekuler ini terlalu lambat. Setelah Dev memurnikan pil binatang, kekuatannya belum menembus peringkat ketiga Wuhou Agung. Meski hukum langit dan bumi tidak menekan Dev, kecepatan kultivasi Dev masih terasa sangat lambat. Faktanya, Dev tidak tahu bahwa kecepatan kultivasinya saat ini sudah berada pada level abnormal. Tidak ada yang bisa mencapai level Wuhou Agung dalam waktu sesingkat itu. Dev membuka pintu dan keluar, hanya untuk menemukan Yaiko menjaga pintu. Melihat Dev keluar, Yaiko segera bertanya. "Tuan Chen, bagaimana?" "Pil binatang telah disempurnakan, tetapi tidak sebagus yang dibayangkan, dan alamku belum meningkat." Dev sedikit frustrasi. Dalam perjalanan mengolah keabadian, kita harus memperhatikan kemajuan bertahap. Anda harus tahu bahwa untuk mempercepat kemajuan kultivasi, banyak pembudidaya abadi akhirnya meninggalkan keabadian dan menjadi iblis. Semakin banyak pembudidaya abadi memiliki setan di batin dan menjadi iblis, dan akhirnya berkembang menjadi pertempuran antara dewa dan iblis. Setelah Dev memudih, seluruh dunia runtuh, dewa dan iblis jatuh, dan seni bela diri mulai merajalela. Yaiko menghibur Dev. "Di mana Tuan Hu?" Dev bertanya pada Yaiko. Dia ada di kamar." Yaiko tersipu dan berbisik. "Orang ini tidak menggertakmu kan, membiarkanmu menjaga sendirian?" Seperti yang dikatakan Dev, dia berjalan menuju kamar Matt. "Segera setelah saya berjalan ke pintu, saya mendengar suara wanita datang dari dalam." Dev langsung mengerti mengapa Yaiko tersipu sekarang. Orang tua ini, apakah dia dirasuki setan seks? Dev melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka.
Apa? Terdengar teriakan seorang wanita, lalu seorang gadis berlari keluar dengan pakaian acak-acakan. Melihat bahwa itu adalah Dev, Matt berkata dengan ketidaksenangan di wajahnya. Kampret, aku telah melindungimu selama berhari-hari, dan sekarang aku ingin bersantai, tetapi kamu malah menggangguku? Tuan Hu, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jangan membuat tubuhmu runtuh pada akhirnya, kamu tidak akan pernah menjadi peri sejati. Dev berkata kepada Matt. Peri macam apa bukan, hidup enak saja setiap hari. Matt mengenakan pakaiannya dengan cuek, karena kamu sudah bangun, aku akan kembali ke kota Baihai. Runtuhan kuno sekte Tianfu tidak bisa dijaga. Matt berencana untuk kembali ke kota Baihai, tetapi Dev tahu bahwa dia tidak melakukannya untuk menjaga runtuhan kuno sekte Tianfu, tetapi memikirkan tentang dua gadis dari keluarga Shen. Tidak. Kamu harus menemaniku ke Pulau Penglai, lalu kamu bisa pergi ke kota Baihai setelah menyelesaikan pekerjaan. Dev berkata kepada Matt. Untuk apa pergi ke Pulau Penglai? Formasi di sana rusak, dan tidak banyak energi spiritual yang tersisa. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Tanya Matt. Apakah kamu lupa bahwa masih ada patung itu? Itu mengandung banyak kekuatan spiritual, kamu bisa berjalan denganku, aku mempunyai pendamping di jalan. Kata Dev dengan nada sedikit memohon. Lupakan saja, aku tidak ingin melarikan diri, bukankah masih ada gadis kecil bersamamu, hanya kalian berdua, aku tidak merusak pemandangan. Matt melambaikan tangannya. Aku tidak memiliki kemampuanmu. Jika kamu tidak ikut denganku, jangan mencariku di masa depan tentang sekte Tianfu, dan aku tidak mau mengambil risiko untuk mendapatkan mantra untukmu lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Mendengar ini, Matt bergegas maju dan menarik Dev. Dengar, aku hanya bercanda, kenapa kamu terlalu serius? Kita berkemas lalu pergi sekarang. Dev memandang Matt dan sedikit tersenyum. Mereka bertiga berkemas sebentar, lalu menuju Pulau Penglai. Setelah 2 hari 2 malam perjalanan, mereka tiba di Pulau Penglai. Saat mereka bertiga mendarat di pulau itu, Yaiko tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Dev bertanya. Mengapa ada nafas iblis darah di sini? Wajah Yaiko menjadi sangat jelek. Iblis darah ada di pulau ini, tapi sekarang sudah menjadi patung batu. Dev menjelaskan. Patung batu? Yaiko tampak bingung. Ayo pergi, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya bersamaku. Dev menarik Yaiko menuju istana di Pulau Penglai. Mengetahui bahwa Dev telah kembali, Neil buru-buru membawa orang-orang untuk menyambutnya dengan standar tinggi. Kamu adalah bos di sini, kelihatannya sangat menyenangkan. Setelah melihat Neil, Matt melangkah maju dan menepuk bahu Neil. Tuan Hu juga ada di sini, silakan masuk. Kata Neil dengan senyum malu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda punya? Seperti yang dikatakan Matt, dia bersandar ke telinga Neil dan bertanya. Setelah Neil mendengarkan, dia mengangguk lagi dan lagi. Tentu, saya pasti akan mengatur untuk Tuan Hu. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Matt berjalan ke istana sambil tersenyum. Dev memandang Matt, tanpa bertanya padanya, dia tahu apa yang Matt minta kepada Neil. Selama aku pergi, apakah area terlarang telah berubah? Dev bertanya pada Neil. Kembali ke Tuan Chen, setelah Anda pergi, saya mengirim seseorang untuk menutup area terlarang, tidak ada yang pernah masuk. Jawab Neil. Oke, ayo langsung ke area terlarang. Dev akan melihat apa yang terjadi pada patung batu itu. Ketika Dev memimpin orang-orang ke area terlarang, dia tercengang, hanya untuk melihat bahwa patung batu besar itu telah terkoyak, dan di dalam patung batu itu, ada mayat hidup yang tergeletak di dalam patung batu. Melihat keutuhan mayat itu, sepertinya baru saja mati, bahkan kulitnya masih elastis. Kali ini, Dev sedikit tercengang, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul mayat di sini. Dev memandang Neil, dan Neil sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada yang diizinkan masuk. Ini, aku tidak tahu siapa mayat ini. Dev mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa ada mayat baru tiba-tiba muncul di sini. Tetapi pada saat ini, Yaiko, yang berada di samping Dev,
memandangi mayat itu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Ini adalah iblis darah. Yaiko berkata dengan suara bergetar. Iblis darah? Dev terkejut, dan buru-buru melihat mayat itu lagi, dan menemukan bahwa mayat pria itu masih sangat muda, sekitar 30 tahunan dengan wajah halus, tidak seperti iblis pada umumnya. Dan melihat mayat itu, sepertinya baru saja mati, bagaimana mungkin iblis darah yang telah mati selama ribuan tahun? Gadis, ini iblis darah apa? Apakah kamu kenal orang ini? Matt tidak tahu apa itu iblis darah, jadi dia bertanya pada Yaiko. Yaiko mengangguk, saya telah melihat iblis darah. Istana Guanghan kami dibantai oleh iblis darah pada saat itu. Aku tidak menyangka iblis darah ini begitu muda, dan setelah ribuan tahun, tubuhnya tidak busuk sama sekali, seolah baru saja mati. Dev sangat terkejut. Tidak, dia tidak mati. Begitu saya mendarat di pulau itu, saya bisa merasakan napasnya. Orang mati tidak bernapas, kata Yaiko. Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. Jika iblis darah tidak mati, maka tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Iblis besar semacam ini yang telah hidup selama ribuan tahun pasti sangat kuat. Melihat tatapan tegang Dev, Yaiko melanjutkan, jangan khawatir, meskipun dia sudah mati, tidak mungkin dia hidup kembali. Saya khawatir dia hanya meninggalkan nafas energi sejati untuk menjaga tubuhnya tetap terjaga. Saat Yaiko mengatakan ini, Dev merasa lega. Karena aku tidak bisa bertahan, tidak apa-apa, sekarang aku akan membakar tubuh orang ini, jadi tidak akan menakutkan. Seperti yang dikatakan Dev, nyala api biru muda menari-nari di telapak tangannya, dan kemudian semburan kekuatan spiritual dituangkan ke dalam nyala api, dan api besar berkobar. Dev mendorong, dan massa api membungkus tubuh iblis darah dan mulai membakar terus-menerus. Tapi setelah api menyala dalam waktu yang lama, tubuh iblis darah tidak terbakar sama sekali. Dev tiba-tiba tertegun, iblis darah ini benar-benar hebat, hampir tak terkalahkan. Bahkan tubuh yang berdaging tidak bisa terbakar? Bagaimana ini? Dev berkata dengan heran. Iblis darah ini sangat kuat. Bahkan jika itu hanya tubuh fisiknya, dia tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh orang lain, kata Yaiko. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dan dengan hati-hati melihat tubuh iblis darah itu. Tubuh fisik orang ini sangat kuat, jika dia bisa dimurnikan menjadi boneka mayat, bukankah dia tak terkalahkan? Pada saat ini, Matt mengatakan sesuatu. Ketika Dev mendengarnya, matanya langsung berbinar. Seperti yang dikatakan Matt, jika dia bisa mengubah mayat iblis darah menjadi mayat boneka dan mematuhi perintahnya, maka dia tidak akan terkalahkan di dunia. Aliansi seni bela diri macam apa? Langsung hancurkan dan selamatkan Yuki. Tapi Dev tidak tahu cara memurnikan mayat, dan dia juga tidak tahu cara memurnikan mayat boneka. Tuan Hu, apakah Anda memiliki cara untuk mengubah mayat iblis darah ini menjadi mayat boneka? Dev bertanya pada Matt. Bagaimana saya bisa melakukan sihir semacam itu? Saya seorang kultivator yang baik, bukan kultivator jahat. Matt melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, apa pendapatmu tentang iblis darah? Apakah kamu ingin menjadikan mayatnya menjadi boneka mayat? Itu hanya lelucon. Yaiko melirik Dev dan Matt dan berkata, iblis darah ini adalah generasi penguasa ribuan tahun yang lalu. Bahkan jika dia hanya memiliki nafas energi sejati sekarang, tubuh fisiknya tidak dapat dengan mudah disempurnakan menjadi mayat boneka oleh orang lain. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menghela nafas. Hei, sayang sekali memiliki tubuh fisik yang kuat. Tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat digunakan. Tetapi pada saat ini Yaiko mengubah topik pembicaraan, meskipun tidak dapat disempurnakan menjadi boneka mayat. Ia dapat dimiliki oleh jiwa dan mengendalikan tubuh iblis darah, tetapi jiwa itu harus kuat. Untuk mengendalikan tubuh terlalu lama, jika jiwa tidak kuat, jiwa itu akan dihancurkan dan dimakan oleh tubuh iblis darah. Dirasuki jiwa? Dev terkejut sesaat, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, jika aku memiliki jiwa, bukankah jiwaku sendiri bisa merasuki badannya? Kamu bodoh, mengapa kamu harus mengirim jiwamu sendiri?
Kamu bisa menemukan jiwa, dan kemudian mengikatnya dengan kesadaran, biarkan dia merasuki tubuh iblis darah ini, maka kamu dapat mengendalikan tubuh iblis darah ini. Yaiko tersenyum pada Dev. Ketika Dev mendengar pencerahan, dia menampar dahinya dan berkata, "Benar, mengapa saya tidak memikirkan metode itu? Metodenya bagus, di mana kamu akan menemukan jiwa itu? Dan kekuatannya tidak boleh terlalu lemah, jika tidak ada cara untuk mengendalikan tubuh iblis darah." Matt bertanya pada Dev. Dev terkejut sesaat, tetapi dia segera menyadari bahwa jiwa Jarvis Van masih berada di dalam cincin penyimpanannya. Orang ini berada di puncak kekuatan Wuhou, jadi pasti tidak ada masalah mengendalikan tubuh iblis darah ini. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru membuka cincin penyimpanan dan melepaskan jiwa Jarvis. Begitu jiwa Jarvis muncul, Dev langsung mengendalikannya dengan indera ilahi. Saat ini, jiwa Jarvis sangat lemah, menghadapi Dev, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. "Jarvis, aku meninggalkan jiwamu dan menyelamatkan hidupmu. Sekarang setelah aku menemukan tubuhmu, kamu dapat melihat cahaya hari lagi." Dev berkata pada jiwa Jarvis. Jarvis terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar akan menemukannya tubuh. "Apakah Anda tidak takut membalas dendam setelah menemukan tubuh fisik Anda?" Melihat Jarvis seperti itu, Dev tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia melanjutkan, "Saya akan meninggalkan kesadaran spiritual pada Anda, jika Anda berani mengkhianati saya, maka saya dapat segera memusnahkan Anda." Ketika Jarvis mendengar ini, dia segera berlutut, "Saya tidak akan pernah berani mengkhianati Tuan Chen." Jadi dia melanjutkan, "Saya akan meninggalkan kesadaran spiritual pada Anda, jika Anda berani mengkhianati saya, maka saya dapat segera memusnahkan Anda." Dev mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan terbang keluar dari tengah alisnya, dan langsung memasuki tubuh Jarvis. "Ini adalah tubuh fisik yang kutemukan untukmu, kamu bisa memilikinya." Dev menunjuk ke tubuh iblis darah, dan berkata kepada Jarvis. Jarvis melihat tubuh iblis darah, dan masih sangat puas, jadi dia bergegas menuju tubuh iblis darah. Tapi saat Jarvis bergegas maju, dia melihat seberkas cahaya memancar dari tubuh iblis darah, yang langsung melemparkan jiwa Jarvis ke udara. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan Jarvis menghirup udara, tubuh yang sangat kuat. Aku tidak bisa memilikinya sama sekali." Dev juga menatap Yaiko dengan heran. Kekuatan jiwa ini terlalu lemah, sehingga tidak bisa menembus penghalang tubuh iblis darah. Yaiko menjelaskan. "Kekuatan puncak Wuhou masih lemah?" Dev terdiam beberapa saat, Jarvis ini memiliki kekuatan puncak Wuhou, jika dia tidak bisa memiliki tubuh iblis darah, kekuatan seperti apa yang dia butuhkan? Apakah perlu Wuhou Agung? Kemana Dev pergi untuk menemukan jiwa Wuhou Agung? Kali ini, Dev seperti bola kempis. Karena jiwa Jarvis tidak dapat memilikinya, Dev hanya dapat mengembalikan jiwa Jarvis ke dalam cincin penyimpanan. Tepat ketika Dev hendak bergerak, Jarvis tiba-tiba berkata, "Tuan Chen, apakah Anda ingin menggunakan kembali tubuh ini?" "Ya." Dev mengangguk. "Meskipun saya tidak dapat merasuki tubuh itu, saya dapat mengubah mayat ini menjadi mayat boneka, sehingga kami dapat mematuhi perintah Tuan Chen." Jarvis buru-buru berkata, dia tidak ingin dimasukkan ke cincin penyimpanan oleh Dev lagi. "Apakah kamu tahu kekuatan mayat ini? Apakah kamu masih ingin menyempurnakannya menjadi boneka mayat?" Matt mendengus dingin. "Mayat apapun tidak masalah. Selama itu adalah mayat, aku bisa berlatih bahkan jika itu adalah kekuatan transformasi." Jarvis melewati lorong cincin dengan wajah penuh. "Kamu benar-benar bisa berlatih?" Dev sedikit ragu. "Tuan Chen, saya tidak berani berbohong kepada Anda." Jarvis berkata dengan hormat. "Ya, kamu bisa mencobanya. Jika kamu berhasil menyempurnakannya, aku pasti akan menemukanmu tubuh baru," kata Dev. Jarvis tampak bingung. "Tuan Chen, saya hanya jiwa sekarang, dan tidak ada cara untuk menyempurnakannya. Saya perlu menemukan tubuh fisik." Dev memandang Jarvis dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mencarikanmu tubuh. Tetapi jika kamu berani berbohong padaku, aku pasti akan membuatmu menyesal." "Tidak berani, Tuan Chen sekarang adalah Wuhou Agung."
Bahkan jika saya mendapatkan fisik baru, saya bukan tandingan Tuan Chen. Beraninya saya menipu Anda. Jarvis dengan cepat berjanji. Neil, cari mayat. Dev memerintahkan ke Neil. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Neil mengangguk, dan dengan cepat menemukan mayat. Mayat ini penuh janggut, dan penampilannya tidak terlalu bagus. Meskipun Jarvis sedikit jijik, tapi sekarang, selama dia bisa melihat matahari lagi, dia tidak peduli tentang itu. Segera, Jarvis melekat pada mayat itu, dan melihat mayat berjanggut itu, Jarvis bangun. Melihat tubuhnya, wajah Jarvis penuh kegembiraan. Sekarang kamu bisa menyempurnakannya mayat boneka. Dev berkata kepada Jarvis. Tuan Chen, untuk memurnikan mayat boneka yang begitu kuat, Anda perlu membangun formasi. Kata Jarvis. Dev mengerutkan kening. Berapa lama? Beberapa jam. Oke, biarkan Neil mengirim seseorang untuk membantumu. Cepatlah, Dev mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan area terlarang. Dev dan yang lainnya lelah sepanjang jalan, jadi mereka harus istirahat dulu. Dev, apakah kamu sangat mempercayai pria itu? Matt bertanya pada Dev. Dia seharusnya tidak berani membohongiku. Sebagai kepala kultivator jahat, mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk memurnikan mayat iblis darah menjadi mayat boneka. Dev hanya bisa memilih untuk mempercayai Jarvis sekarang. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Neil mengirim seseorang untuk memanggil Dev dan yang lainnya. Ketika dia memasuki area terlarang, Dev melihat bahwa di tengah, formasi setinggi 5-6 meter telah disiapkan. Apalagi ada beberapa alat sihir yang ditempatkan di sekitar formasi, yang mungkin digunakan untuk menstabilkan formasi. Tuan Chen, formasi telah disiapkan, tetapi tidak ada senjata sihir yang layak di sini untuk menstabilkan formasi. Saya khawatir selama periode pemurnian, formasi tidak akan mampu menahannya dan runtuh. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya senjata sihir tingkat tinggi. Jarvis bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya karena malu. Saya tidak punya senjata ajaib. Saya punya pedang roh, bisakah menggunakannya? Jarvis menggelengkan kepalanya, agar aman, saya pikir kita perlu menemukan beberapa senjata ajaib. Tapi sekarang kemana Dev harus pergi untuk menemukan senjata ajaib itu? Pada saat ini, Matt berdiri dan berkata, senjata ajaib apa yang digunakan? Saya hanya perlu menggambar beberapa mantra untuk memastikan formasi stabil seperti batu. Matt berkata, mengeluarkan kertas kuning itu, lalu menggumamkan sesuatu, apa yang digambar di atas kertas kuning itu. Segera, Matt menggambar mantra dan menempelkannya di keempat sudut formasi. Melihat teknik menggambar jimat Matt, Jarvis tiba-tiba terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang begitu mahir dalam teknik jimat. Jarvis memerintahkan orang untuk menempatkan tubuh iblis darah di tengah formasi, dan kemudian mengeluarkannya dan memandang Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda masih membutuhkan beberapa tetes darah untuk menetes ke mayat, dan kemudian kamu bisa mengendalikannya. Dev mengangguk, melompat dan mendarat di peron, lalu mengeluarkan beberapa tetes darah dari tengah alisnya, menetes ke tubuh iblis darah. Ketika esensi darah menetes ke tubuh iblis darah, itu langsung terserap ke dalam tubuh. Dan tubuh iblis darah mulai menggeliat seolah dirangsang. Dev menatap Jarvis dengan heran. Jarvis melompat ke peron dan berkata kepada Dev. Tuan Chen, selama proses penyempurnaan mayat boneka, tidak ada yang boleh mengganggu saya, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Jangan khawatir, saya pribadi akan menjaga di sini, tapi berapa hari yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan mayat boneka itu? Dev bertanya. Dia tidak bisa melindungi Jarvis tanpa henti. Jika Jarvis berbohong, dia tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Kemudian Dev dan yang lainnya akan selalu ada di sini untuk melindungi. Jarvis menatap ke langit, lalu berkata, pemurnian dapat diselesaikan sebelum gelap. Oke. Dev mengangguk dan melompat turun dari formasi. Segera, Jarvis perlahan mengangkat tangannya, mengucapkan kata-kata, dan kekuatan aneh muncul dari tanah. Dan kemudian kekuatan ini menyatu di tubuh iblis darah. Dev dan Matt menunggu dengan tenang untuk melindungi Jarvis. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik.
Melihat bahwa langit akan menjadi gelap, Jarvis tidak bergerak, begitu pula tubuh iblis darah itu. Namun, kekuatan aneh masih muncul dari tanah. Begitu pula tubuh iblis darah itu. Ekspresi cemas muncul di wajah Dev, tapi dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini, terdengar semburan suara pertempuran di luar, dan disertai dengan dua aura menakutkan, mereka menuju area terlarang. Ekspresi Dev berubah. Apakah ada orang di sini? Nafasnya tidak lemah, ranah Wuhou Agung. Matt juga mengerutkan kening dan berkata. Dev melirik Jarvis di atas panggung, dan kemudian berkata kepada Yaiko, Yaiko, tetap di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Aku akan pergi dengan Tuan Hu untuk melihat. Yaiko mengangguk, lalu Dev dengan cepat bergegas keluar dari area terlarang bersama Matt. Begitu dia bergegas keluar, dia bertemu dengan Neil yang bingung. Apa yang telah terjadi? Dev menghentikan Neil dan bertanya. Tuan Chen, ini tidak baik. Dua orang masuk ke istana dan langsung menuju ke area terlarang. Orang-orangku tidak bisa menghentikannya. Neil berkata dengan cemas. Begitu Dev mendengarnya, dia segera pergi menemuinya. Namun, semakin dekat jaraknya, wajah Dev semakin jelek, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua lawan adalah kekuatan ketujuh Markuis Agung. Kekuatan seperti ini, Dev tidak yakin, jika kedua lawan memiliki kekuatan ketujuh Wuhou Agung, maka Dev tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak peduli apakah mereka dapat diblokir atau tidak, Dev harus menghentikan mereka, dan mereka tidak dapat diizinkan untuk masuk ke area terlarang. Matt juga memasang wajah serius saat ini, memegang kertas kuning di tangannya, dan terus menggambar simbol. Ketika Dev dan Matt bergegas ke aula utama, mereka menemukan bahwa tanah dipenuhi mayat, dan seorang pria dan wanita berlumuran darah sedang berjalan menuju belakang istana. Berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke istana dan membunuh orang tanpa pandang bulu? Dev menghentikan dua orang di depannya. Pria itu hanya melirik Dev, lalu berkata dengan dingin. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Lagi pula, pria dan wanita itu mengabaikan Dev dan langsung berjalan ke area terlarang dengan santai. Melihat ini, Dev meninju mereka, menghalangi jalan mereka berdua. Dan pria itu mengikutinya dengan pukulan. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Dev langsung terbang mundur, lalu lengannya sedikit gemetar. Dengan pukulan ini membuat Dev tahu bahwa kekuatan lawan jauh lebih unggul dari miliknya. Siapa kalian ini? Apa yang kalian inginkan? Aku bisa memberimu. Dev tahu bahwa jika kekuatan digunakan, dia dan Matt mungkin tidak dapat menghentikan mereka, jadi dia ingin menunda waktu. Kami adalah anggota sekte roh iblis, dan sekarang kami ingin mengambil tubuh iblis darah. Pria itu berkata kepada Dev. Sekte roh iblis? Dev terkejut, dia belum pernah mendengar sekte ini, dan bagaimana mungkin pihak lain tahu bahwa tubuh iblis darah ada di sini? Tubuh iblis darah yang kamu sebutkan, kami tidak memilikinya di sini sama sekali. Sepertinya kamu berada di tempat yang salah. Dev pura-pura cuek dan berkata. Nak, berhentilah berpura-pura. Kamu mengerti apa yang kami bicarakan. Jika kamu menyerahkan tubuh iblis darah sekarang, kami dapat segera pergi dan kami tidak akan mempermalukanmu. Wanita itu berbicara. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, di keempat sudut formasi. Dev menggelengkan kepalanya. Masih berpura-pura, kupikir kamu tidak sempat menangis saat melihat peti mati. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Dev. Kaki panjang seputih salju berada di depan Dev dalam sekejap. Dev mundur dengan cepat, lalu meraih pergelangan kaki wanita itu dengan kedua tangannya, dan wanita itu tiba-tiba menariknya kembali. Lalu wanita itu melompat dengan kekuatannya, dan kakinya melingkari tubuh Dev seperti ular air. Dev merasa canggung ketika dia melakukan kontak yang sangat dekat dengan seorang wanita. Oke, kamu gadis iblis, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Melihat ini, mata Matt memerah, dan mantra dilemparkan ke wanita itu dalam sekejap. Mantra itu meledak di udara di depan wanita itu, menyebabkan wanita itu melepaskan Dev dan memutar tubuhnya ke belakang. Dev, kamu cukup kuat untuk berurusan dengan pria itu, biarkan aku berurusan dengan wanita ini. Matt mengarahkan pandangannya pada wanita di depannya.
Hanya saja tatapannya menyapu bolak-balik pada kaki panjang seputih salju wanita itu. Merasakan tatapan Matt, wanita itu mengerutkan kening, wajahnya penuh rasa jijik. Melihat Matt seperti itu, Dev terdiam beberapa saat. Kapan ini? Matt masih saja memiliki wanita di matanya. Tuan Hu, kekuatan wanita itu tidak lemah, kamu harus berhati-hati. Dev menasihati Matt. Jangan khawatir, aku belum belajar apa-apa selama ini, aku baru belajar bagaimana menghadapi wanita, dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Seperti yang dikatakan Matt, beberapa mantra dilemparkan ke arah wanita itu, dan Matt mengikuti dari belakang, dan bergegas menuju wanita itu. Dar, der, dor. Beberapa mantra meledak di udara, dan bola api naik, langsung menutup mundurnya wanita itu. Saat ini, Matt sudah tiba di depan wanita itu, dengan wajah cabul, dia membuka mulut dan lengannya dan memeluknya. Wajah wanita itu menjadi marah, dan dia meninju dengan keras. Tepat ketika wanita itu hendak memukul dada Matt dengan pukulan, sebuah mantra tiba-tiba meledak di dada Matt. Wanita itu terkejut, dan mundur, hanya untuk menemukan bahwa dia juga diblokir di belakangnya. Saat ini, Matt sudah berada di depan wanita itu, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah wanita itu secara langsung. Melihat tangannya, Matt mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlambat. Wanita itu sudah sangat marah sehingga ketika Matt menyentuhnya, dia langsung mengusirnya. Matt ditendang dan jatuh dengan keras ke tanah. Matt memamerkan giginya kesakitan, tetapi bergumam di mulutnya, sangat lembut, sangat licin. Sung. Melihat Matt seperti itu, Dev benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mengapa pria ini sangat putus asa untuk menjemput gadis-gadis? Kamu mencari kematian? Pria itu marah, dan paksaan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dev tiba-tiba merasakan banyak tekanan di tubuhnya, dan kakinya sedikit gemetar. Melihat Matt langsung terbaring di tanah, di bawah tekanan paksaan ini, dia bahkan tidak bisa bangun. Aura di tubuh Dev mulai naik, mencoba melawan paksaan. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, menerangi langit malam, dan seluruh aula dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pria itu memandang Dev, matanya sedikit menyipit. Saya tidak pernah berpikir bahwa tubuh fisik anak sepertimu juga memiliki hal yang baik. Sosok pria itu menghilang dalam sekejap, lalu dia berada di depan Dev. Dan dia meninju dada Dev. Dev menahannya dengan kepalan tangan, dan kedua kepalan tangan itu berbenturan. Ledakan. Terdengar suara retakan yang keras, dan kemudian tubuh Dev langsung mundur. Dan sosok pria itu juga bergetar beberapa kali, pergelangan tangannya sedikit mati rasa. Jika tubuh fisik ini tumbuh, aku khawatir dia akan lebih kuat dari iblis darah itu. Pria itu menyipitkan matanya sedikit, dan ada panas di matanya. Jangan sakiti dia, tangkap dia dan tahan dia. Itu pasti tubuh kelas 1. Mata wanita itu juga cerah, dan cara dia memandang Dev berubah. Wajah pria itu menjadi dingin sesaat, dan dia menatap wanita itu dan berkata, "Kamu tidak naksir anak ini, kan?" Setelah mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Omong kosong, aku hanya jatuh cinta dengan tubuh fisiknya. Kalau begitu ambil sendiri, aku tidak peduli." Pria itu tampak cemburu, dan tampak marah, jadi dia berhenti dan menyingkir. Dev memandang pria dan wanita itu, dan tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Kedua orang ini sama sekali mengabaikannya. Wanita itu menatap kosong pada pria itu, lalu menatap Dev dan berkata, "Adik, dengarkan aku dengan patuh, kami tidak akan pernah menyakitimu, dan kami akan membuatmu lebih kuat. Aku tidak ingin menyakitimu, lebih baik kamu tidak melawan." Setelah mengatakan itu, wanita itu berjalan menuju Dev. Terlebih lagi, mata wanita itu penuh pesona, dan dia benar-benar memberikan pesona pada Dev. Hanya saja teknik pesona wanita ini jelas bukan kelebihannya, dibandingkan dengan dua saudara perempuan Maya dan Laura, itu jauh tertinggal. Dev bahkan tidak terpengaruh dengan teknik pesona kedua saudari itu, bagaimana dia bisa terpesona oleh wanita ini? Dev diam-diam tersenyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Melihat wajah kusam Dev, wanita itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, berjalan ke arah Dev, dan dengan lembut membelai wajah Dev dengan tangannya. Melihat ini, Matt memukul tanah dengan kedua tinjunya dengan marah, "Terlalu, kenapa kamu tidak menyentuhku saja?"
Wanita itu menghembuskan napas seperti biru, dan berbisik pelan, "Adik, dengarkan aku, pergilah denganku, jadilah baik." Wanita itu meraih tangan Dev, berniat membawa pergi Dev. Tapi saat wanita itu menarik tangan Dev ke atas, cahaya terang melintas di mata Dev, diikuti dengan cibiran di sudut mulutnya. Saya belum menunggu wanita itu bereaksi. Dev melayangkan tinju cahaya suci. Pukulan ini mengenai perut wanita itu dengan keras, dan langsung membuat wanita itu terbang. Tidak siap, wanita itu ditinju oleh Dev, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Kampret, kenapa pria ini begitu kejam pada wanita? Melihat ini, Matt berkata dengan heran. Melihat Dev meninju wanita itu terbang, pria itu menjadi marah, dan api merah mulai muncul dari tubuhnya. Api membungkus tubuh pria itu, dan gelombang panas menyapu dalam sekejap. Dev melihat api yang keluar dari tubuh pria itu, dan wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. Pria ini benar-benar tahu cara mengendalikan api, dan sepertinya dia sudah mencapai titik kemahiran. Dev mengaktifkan kekuatan naga di tubuhnya, cahaya emas menyala satu demi satu, dan kemudian naga emas melilit tubuh Dev. Panggilan. Dengan lambaian telapak tangan pria itu, bola api di tubuhnya mengenai Dev, dan gelombang panas yang besar juga bergulir. Dev tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa terus mendukung tubuhnya dan menghindar kemana-mana, tetapi bola api itu sepertinya memiliki mata, dan terus mengejar Dev. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain berhenti, dan nyala api biru muda langsung menyala di telapak tangannya. Dengan restu dari kekuatan naga, nyala api itu membesar. Dev memutuskan untuk melawan api dengan api. Dev menekan ringan dengan telapak tangannya, dan api biru muda langsung menyala di tanah, membentuk dinding api di depan Dev. Kamu tahu juga cara mengendalikan api, tapi kamu tidak terlalu terampil. Pria itu memandangi dinding api di depan Dev, dan tidak bisa menahan tawa. Huhu. Segera, bola api menembus dinding api dan menghantam Dev dengan ganas. Seketika, api naik ke tubuh Dev, dan dia jatuh ke tanah. Segera setelah itu, api mulai berkobar di udara, seolah-olah seluruh aula terbakar dengan api yang berkobar. Nyala api menekan, dengan paksaan yang menakutkan, seolah-olah mereka ingin merobek tubuh Dev. Dev menggertakkan giginya, dan setiap sendi di tubuhnya berderak. Mata Dev berubah menjadi merah darah, dan darah mulai mengalir dari mulut dan hidungnya. Tapi tepat ketika nyala api akan menimpa Dev dari udara, tiba-tiba ada hawa dingin, dan kemudian dia melihat aliran kabut air menerkam nyala api, dan segera memadamkan nyala api. Dev terkejut, dia tidak tahu siapa yang membantunya, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa wanita itulah yang membantunya. Apa yang akan kamu lakukan? Tubuh Dev langsung mundur. Pria itu menatap wanita itu dengan amarah di wajahnya. Kamu tidak bisa membunuhnya, aku akan. Wanita itu berjalan menuju Dev dengan ekspresi dingin di wajahnya, sepertinya dia masih merenungi pukulan barusan. Pria itu melihat ekspresi wanita itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur beberapa langkah. Wanita itu menatap Dev, dan perasaan sedingin es di tubuhnya membungkus Dev secara langsung. Kristal es biru dengan cepat mengembun di tubuh Dev, dan es tiba-tiba muncul dari tanah, menjebak Dev dengan kuat di tanah seperti sangkar. Dev ingin melepaskan diri, tetapi tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa memberimu kesempatan, tetapi kamu secara pribadi menghancurkan kesempatan yang diberikan kepadamu, jadi sekarang kamu harus mati. Setelah wanita itu selesai berbicara, pemecah es yang tajam tiba-tiba muncul di telapak tangannya, mengarah langsung ke kepala Dev. Kekuatan naga di tubuh Dev terus melonjak, dan kekuatan spiritual di dantian juga melonjak keluar dengan kecepatan tinggi. Dia harus menembus lapisan kristalisasi di tubuhnya, kalau tidak dia pasti akan mati. Tepat ketika wanita itu hendak menyerang Dev, Matt yang sedang berbaring di tanah tiba-tiba melompat dan memeluk paha wanita seputih salju itu. Dev, lari cepat. Matt berteriak pada Dev. Apa? Dev berteriak dengan marah, dan kristal es di tubuhnya hancur, lalu Dev melompat, menoleh dan berlari menuju area terlarang. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari kedua orang ini. Wanita itu terkejut, dan kemudian ingin mengejar Dev,
hanya untuk menemukan bahwa Matt memegangi kakinya, dan menggosokkan wajahnya ke pahanya dengan cara yang menjijikkan. "Lepaskan, biarkan aku pergi." Wanita itu menendang Matt dengan keras, tapi Matt tidak melepaskannya. Tetapi pada saat ini, melihat Dev melarikan diri, pria itu melompat, tinjunya terbungkus api, dan kemudian meninju Dev. Pukulan ini sangat kuat, dan membawa gelombang panas. Dev tidak berani berhenti, pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika, dan ketika dia berbalik, dia memotongnya dengan satu potong. Dentang. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan datang dari pedang pembunuh naga, hampir menyebabkan pedang pembunuh naga di tangan Dev terbang menjauh. Dengan bantuan kekuatan ini, sosok Dev melaju sangat jauh. Sial, kekuatan ini terlalu menakutkan. Dev tidak berani berhenti sejenak, dan terus berlari ke depan. Pria itu mengejar Dev lagi. Kecepatan pria itu juga sangat cepat, dan dia menyusul Dev dalam sekejap mata. Dev mengertakkan gigi, berbalik dan melakukan serangan pedang lagi. Dentang. Kali ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung terlempar ke udara, dan mulut Dev terbuka, dan darah mengalir keluar. Kulit Dev berubah, tanpa pedang pembunuh naga, Dev hanya bisa berhadapan langsung. Bang, bang, bang. Pria itu meninju 3 kali berturut-turut, sementara Dev melakukan 3 pukulan yang sama. Setelah 3 pukulan, tubuh Dev terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Benar-benar gila. Dev berdiri dengan ekspresi khawatir di wajahnya, pria di depannya terlalu kuat. Dev menarik napas dalam-dalam, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, dan kemudian kekuatan naga mengalir ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga berdengung, lalu seekor naga emas berputar di atas kepala Dev. Tapi pria itu sama sekali tidak memperhatikan perubahan Dev, dan meninju Dev lagi. Pukulan ini, dengan momentumnya, berubah menjadi naga api, meraung ke arah Dev. Melihat ini, Dev dengan penuh semangat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Naga emas membuat nyanyian naga dan bergegas keluar juga. Ledakan. Saat kedua naga bertabrakan, bumi berguncang. Naga emas Dev langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang, sementara naga api meraung dan terus datang ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, merasakan aura kuat dari naga api. Dev hanya bisa menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan secara ekstrim, dan menahan pukulan ini dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tubuh Dev terbang keluar, dan di udara, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu hancur, dan luka muncul di tubuh Dev. Dev membentur tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Pria itu melompat, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia langsung melakukan tendangan voli dan meninju Dev. Di bawah pukulan ini, Dev mungkin tidak tahan lagi. Tapi saat ini, dengan teriakan, Yaiko terbang keluar dan berdiri di depan Dev. Dari bawah ke atas, tubuhnya memancarkan aura biru muda, langsung membentuk penghalang. Ledakan. Pukulan pria itu datang dan mengenai penghalang secara langsung, dan penghalang itu hancur sebagai tanggapan, dan pada saat yang sama membatalkan kekuatan pukulan itu. Tapi wajah Yaiko menjadi pucat. Jelas sekali, tubuh fisik Yaiko dan jiwa orang suci itu telah kehilangan banyak kekuatan, dan dia sama sekali bukan tandingan pria di depannya. Namun kemunculan Yaiko memberi Dev kesempatan untuk bernapas. Aku tidak berharap ada master yang tersembunyi, jadi kalian berdua bersama. Melihat Yaiko, pria itu sama sekali tidak panik, sebaliknya, dia merasa sedikit bersemangat. Api mulai naik dari tubuh pria itu lagi, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar, dengan aura menakutkan yang menyebar. Segera setelah itu, pria itu melemparkan kedua tinjunya, bola api bercampur dengan kekuatan yang menakutkan, bergegas menuju Dev dan Yaiko. Yaiko dan Dev bergegas keluar, dan semburan ledakan terdengar di telinga mereka. Ledakan. Akhirnya, baik Yaiko maupun Dev tidak bisa bertahan, dan langsung terkena nyala api. Kekuatan besar membuat keduanya jatuh. Yaiko dan Dev berdiri, meskipun mereka terluka, mereka masih mengertakkan gigi, mereka tidak bisa membiarkan pria itu memasuki area terlarang. Tapi tepat ketika mereka berdua hendak menghadapi pria itu bersama-sama, gelombang es melanda, dan wanita itu juga bergegas keluar dari aula. Melihat wanita itu muncul, Dev merasakan semburan kesedihan, dia tahu bahwa Matt mungkin mengalami kecelakaan.
Kemarahan muncul di mata Dev, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi tubuh Dev saat ini. Jangan buang waktu, bunuh keduanya dengan cepat. Aku merasa nafas iblis darah telah berubah. Kata wanita itu kepada pria itu. Pria itu mengangguk, lalu keduanya menyerang Dev dan Yaiko secara bersama-sama. Bersambung ke episode 176. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.